berkaitan dengan mengontrol diri, kalau menurut kakak sendiri, memang itu tadi ya, tadi kita harus nentuin tujuan kita gitu. Dan distraksi-distraksi itu tuh pasti ada gitu, entah itu teman yang bikin kesel, entah itu tiba-tiba ada gangguan apalah, dan itu tuh pasti datang gitu. Nah kembali lagi, saat kita udah tahu tujuan kita apa, nah kita tahu oh nggak bisa nih, nggak bisa kayak lama-lama nih, aku harus cari cara agar aku gue harus cari cara biar keluar dari sisi ini, biar keluar dari situasi ini gitu kan. Misalnya gara-gara permasalahan kita jadi nggak fokus belajar lah, nggak fokus ini, nggak fokus itu gitu. Oke, kita harus cari cara gimana biar caranya fokus gitu. Misalnya kalau kakak kan kemarin berarti ngelakuin penelitian, harus fokus, harus duduk, harus memikirkan kata-kata untuk ditulis, ABC dan sebagainya. Saat kakak nggak bisa fokus, kakak akan pergi untuk pergi keluar gitu, pergi untuk mencari tempat yang dimana oh kayaknya aku bisa fokus dari sini gitu. Kalau misalnya dalam pepatah Arab tuh ada loh sakit tajid iwadat gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh pergi aja gitu kemana, kalau kita lagi pengen sendiri atau lagi pengen healing, itu nggak apa-apa banget gitu. Mungkin teman-teman pasti lagi lekat banget nih sama kata-kata healing, sama kata-kata mental health gitu-gitu. Sebenarnya memang perlu, tapi jangan pernah jadikan itu sebagai kambing hitam untuk nggak berprogres gitu. Jadi kan kadang apa sih apa ya, misalnya orang tua gue nggak aware banget sama mental health, nggak ngerti apa, anaknya pengen healing, anaknya udah stres banget nih, gue begini begitu. Hey, masih banyak orang-orang di luar kita tuh yang hidupnya itu lebih kurang beruntung daripada kita gitu. Mungkin kita ya bisa kita lihat ya, minimal kalau misalnya kita tuh dari segi ekonomi, lalu misalnya dari segi kesehatan gitu, atau dari segi sarana prasarana itu mumpuni, itu tuh udah sangat apa ya, sangat mau apa lagi sih yang kamu jadikan alasan untuk tidak berprogres. Nah kayak gitu. Kadang kita dengan masalah sepele aja, cuma gara-gara orang tua nggak boleh main gitu misalnya, ngamuknya udah kemana-mana gitu, nggak tahu apa anaknya tuh udah stres, udah pengen healing, pengen ini, pengen itu gitu. Ya sebenarnya itu hanya framing yang dibuat oleh media sosial, sehingga kita merasa, kok gue gini banget ya, kayaknya gue bipolar deh, kayaknya gue ini, kayaknya gue, itu tuh udah memang banyak banget loh teman-teman. Dan jangan sampai kita tuh terframing itu, kita tuh mental kita tuh sehat loh. Saat kita masih bisa menyadari bahwa mental kita sehat, atau saat kita masih bisa menyadari apa gue ini ya, apa gue itu ya, itu mental kita masih sehat gitu. Mental yang nggak sehat itu mental yang ya udah yang udah waras gitu, nggak gila gitu kan, maksudnya maaf ya, maksudnya udah nggak bisa mengidentifikasi lagi gitu. Jadi janganlah kita terlalu mendramatisir sesuatu akibat dari media sosial tadi. Kenapa sih dari tadi kakak ngomongin media sosial? Karena kakak juga waktu penelitian itu juga mendalami dan membaca beberapa artikel mengenai generasi Z ya. Berarti teman-teman juga generasi Z kan? Lahirnya berarti kisaran 2000-an ya? 2006 ya nggak teman-teman? Apa 2005? Ya pokoknya 2000-an kayaknya. Oke, gitu kan. Oke, nah itu apa? Dan itu tuh memang yang lagi lekat permasalahannya tuh kayak gitu. Kemarin juga kakak pernah lihat status orang gitu kan. Nah bilang kayak gitu. Ini aku tuh nggak pengen kuliah dulu. Aku tuh pengen gap year aja, pengen putus kuliah dulu. Tapi orang tua gue nggak pengertian banget sih. Mental gue ini udah rusak gara-gara kuliah, banyak banget tugasnya, gila gitu kan. Ya Allah, itu dia disuruh kuliah loh sama orang tuanya, dibiayain, disuruh kuliah, udah masuk, dikasih tugas, dapat dosen, kurang bersyukur apa, pengennya nggak pengen kuliah. Alasannya mental gue rusak gara-gara dikasih tugas sama dosen. Masya Allah. Healingnya 1 semester, 6 bulan. Iya, healingnya 1 semester, maunya cuti gitu kan. Itu kurang bersyukur. Dia hanya terkena apa ya, framing dari media sosial kayak, oh gila sih gue nih stres gini-gini.
itu bukan stres, mungkin kita masih kurang mengontrol diri gitu, masih kurang tahu tujuannya apa sih sebenarnya. Masa mau setiap hari healing gitu kan tidak berprogres gitu. Jadi ini tadi ngomongnya kemana-mana ya. Jadi kalau jawaban dari pertanyaannya Bu Nadia tadi, intinya bagaimana cara mengkontrol diri. Kalau dari kakak sendiri tadi sih, tentukan tujuan kita dulu. Tujuan kita mau ini nih, lalu kita uh, membuat tujuan kecil-kecil lagi, pecahan-pecahannya gimana caranya agar mencapai tujuan ini kayak gitu, mencapai tujuan yang kita harapkan tadi. Mungkin lebih kayak gitu sih teman-teman. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Yuk yang lain silakan. Oke, boleh. Ini tadi ada yang angkat tangan. Fauzan. Silakan Fauzan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarah izin bertanya, kalau misalnya kita Ya boleh. ingin fokus sama tujuan kita nih, tapi kadang-kadang ini kita itu kalau misalnya kayak buat satu tujuan itu ada hal yang buat kita itu jadi males, ada yang buat sesuatu itu buat kita minder. Nih gimana sih biar kita tetap fokus sama tujuan kita, Kak Sarah? Terima kasih. Langsung jawaban dulu Bu Nadia. Langsung aja Kak. Langsung aja. Oke, pertanyaan dari Akad ya, gitu. Ada kita kan pengen nih tujuan kita, tapi pasti ada hal-hal yang bikin males dan gak fokus gitu kan. Kalau menurut kakak sendiri, itu pasti ada apapun itu. Nah, sekarang kita nih diolah dulu kita. Kalau kakak sendiri berpikirnya, oke, ini cobaan dari Allah kayaknya. Ini cobaannya kayaknya. Kita tuh mau fokus, kita akan mengejar sesuatu yang cita-cita kita, misal. Pasti nggak mungkin jalan itu mulus-mulus aja. Minimal rasa malas itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan setan yang mana ya itu bikin kita nggak fokus gitu, bisikan-bisikan setan supaya kita tidak meraih tujuan-tujuan kita, tujuan-tujuan kita sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kalau mau bilang malas itu pasti ada, kalau dari kakak sendiri ya, itu pasti ada. Sesuatu yang bikin nggak fokus pasti ada gitu. Kembali lagi mindset kita, oke, ada ujian, jadi aku harus tahu gitu. Kalau kita terlena, aduh males, ya udahlah. Hari pertama males, ntaran aja, prokrastinasi. Hari kedua males, ntaran aja, prokrastinasi. Hari ketiga gitu terus, ya nggak maju-maju kita gitu. Jadi kalau dari kakak sendiri kita harus tahu, memang ada sih 1-2 hari kita butuh untuk istirahat atau refresh dulu, nonton misal atau ngapain misal yang teman-teman sukain gitu, nggak apa-apa. Tapi itu kembali lagi kontrol diri kita. Oke, kayaknya udah cukup 1 hari aku nggak ngapain gitu. Jadi lebih ke dilawan kayak gitu. Nah, cara ngelawannya, salah satu cara ngelawannya selain berusaha ya untuk aku harus ini, salah satu ngelawannya itu sih pasti ibadah. Karena kalau mindset kakak sendiri, saat kita melakukan ibadah, saat kita berdoa sama Allah, saat minta untuk dikuatkan, mungkin saat kita minta untuk tolong oleh Allah tuh walaupun kita nggak tahu ya teman-teman, itu percaya nggak percaya, karena kalau pelajaran itu ada yang bilang Allah itu akan turunkan loh malaikat untuk menyembuhkan. Itu tuh kayak malaikat itu akan menjaga hati kita agar semangat, agar tetap positif, gitu-gitu tuh ada. Percaya nggak percaya teman-teman, tapi kalau kakak sendiri kakak percaya dengan kita berdoa, dengan kita berzikir, minta wudu gitu misalnya kan, nah itu istighfar dulu, nah itu Allah akan intinya setan itu kan pasti ada dan malaikat itu juga ada. Kalau kita Allah kasih nih pasukannya lebih banyak nih malaikatnya, sehingga mungkin berkurang kayak gitu. Nah ini kan logikanya kan kayak gitu ya gitu. Tuh tadi dengan cara ibadah dulu untuk apapun, minimal dulu itu tadi yang minimal dan istighfar. Yang kedua yaitu tadi kita cari apa nih gitu, apa nih yang bisa mengurangi malas aku nih. Misalnya aku lagi malas, aku pengen di boba gitu kan, tempat boba bisa ningkatinmu gitu misalnya, ya enggak itu kan berarti itu aku harus diakui, nggak bisa lena gitu. Mungkin kayak gitu lah Mas. Bagus banget pertanyaannya.
Terima kasih. Oke, yang lain yang mau bertanya? Tadi Davina angkat tangan tapi keluar. Oke, silakan Ahya. Kak Sarah izin bertanya. Boleh? Caranya kita supaya kita bisa tahu tujuan kita itu gimana sih Kak? Kan remaja itu kan karena masih suka labil. Jadi supaya kita tuh tahu tujuan kita, supaya kita tuh nggak salah tujuan kita, supaya kita tuh nggak salah sama tujuan kita itu gimana Kak? Tadi siapa namanya? Ahyat. Ahyat ya? Ya, yang nanya siapa tadi namanya? Ahya Tari. Ahya. Oke, Ahya Tari. Oke, gimana caranya biar kita tahu tujuan kita, gitu kan ya? Oke, bagus banget sih ini. Karena memang masa-masa remaja ini masih masa-masa pencarian jati diri ya, teman-teman. Gitu. Kalau dari kakak sendiri, misal, tujuan itu dimulai dari yang paling kecil ya. Gitu. Ngapain sih kita hidup di bumi itu buat apa? Gitu. Nah, ini kalau tujuan jangka panjang ya. Kita hidup di bumi itu buat apa? Gitu kan. Ada yang tahu nggak teman-teman, kita hidup di bumi itu buat apa sih? Ada yang bisa jawab? Hidup di bumi buat apa? Gimana tadi? Ayat nggak kedengeran. Putus-putus. Buat beribadah. Oke, buat beribadah. Oke, itu secara umum banget ya, buat beribadah gitu kan. Kak, berarti apaan sih? Berarti kita harus ibadah mulu gitu tiap hari? Ya nggak gitu. Nah, berarti ini adalah pegangan utama kita. Satu, apapun yang kita lakukan, tujuan kita dan cara-caranya harus berlandaskan dan harus sesuai dengan apa-apa yang Allah ridhoi, kayak gitu. Nah, berarti satu, tujuannya Allah nih. Itu tujuan akhir banget gitu kan. Nah, untuk menempuh tujuan-tujuan akhir itu pasti ada banyak cara kan. Contoh, misal oke, aku ingin Aku ingin ikut menaikkan agama Allah gitu kan, misalnya, gitu kan, idealisnya gitu kan. Oke, dengan cara apa? Misal kita menentukan cita-cita, misal gitu kan. Oke, aku nih cita-cita aku apa ya? Cita-cita aku mungkin aku mau jadi guru gitu kayak Bu Nadia gitu kan, biar bisa ikutan sharing-sharing gitu, biar bisa berbagi ilmu. Nah, itu kan berarti niatnya udah Allah gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Atau minimal gini deh, yang lebih mudahnya mungkin kita nih sukanya apa sih, kita nih punya kelebihan apa sih. Nah, kita cari dulu potensi kita gitu, cari potensi. Kalau tadi kan jangka panjang ya, ke cita-cita. Kalau ini yang lebih pendek aja lah, cari potensi kita. Misal teman-temannya suka desain mungkin, atau teman-teman suka bikin konten, mungkin konten TikTok atau apapun dan sebagainya gitu-gitu. Nah, sekarang apa nih yang potensi yang teman-teman punya yang bisa meraih tujuan teman-teman gitu. Contoh misal, jadi dari kesukaan-kesukaan kita tuh masih ada loh yang bisa dilakuin gitu kan. Misal tadi bikin konten, mungkin kontennya konten-konten yang baik, konten-konten yang sesuai dengan syariat, konten dakwah, atau konten tentang pengetahuan, sharing-sharing, kayak gitu-gitu kan bisa gitu. Jadi kita tidak menjadi individual yang pasif gitu kan. Kan ada tuh orang yang nyekrol TikTok tuh dia pasif aja. Pasif aja maksudnya ya udah nyekrol aja. Ada yang dia aktif dan dia bikin konten kayak gitu. Jadi kalau menurut kakak sendiri, kamu cari potensi dulu aja gitu. Cari potensi apa nih yang bisa kamu lakukan. Gak mungkin setiap manusia itu pasti punya kelebihan gitu. Minimal dia pasti akan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, dari potensi-potensi yang ada, kamu akan dapat berpikir dan menemukan peluang dan menentukan tujuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cari apa ya, aku tuh kayak nggak punya tujuan, tahu kan tujuan hidup udah tahu ya tadi, intinya untuk beribadah gitu kan. Nah, cara-cara yang dilakukan untuk beribadah itu kan banyak gitu kan, bisa dengan sharing, bisa dengan
belajar, bisa dengan menambah ilmu. Apapun yang kita lakukan, selama itu berniat baik, itu bernilai ibadah loh, gitu. Kita membantu orang tua di dapur, gitu kan, bernilai ibadah loh, gitu. Kita membaca buku, ya Allah aku pengen menambah ilmu nih, baca buku untuk diri kita sendiri loh, padahal itu juga ibadah loh. Kalau niatnya baik, baca yang dibaca adalah buku-buku yang baik, kayak gitu. Jadi sebelum kita, misal kita masih belum menemukan tujuan besar, berarti, tapi kan tujuan intinya udah tahu tuh, beribadah. Nah, tapi kalau misalnya kita masih bingung lagi, ya udah kita cari dulu potensi kita nih, kita bisa apa, hal kecil apa yang bisa kita lakukan dan itu berdampak bagi orang lain. Contoh, kita kan nggak tahu kalau kita posting sesuatu, misal, atau kita repost postingan yang bermanfaat, misal, mungkin ada satu dari 100 viewersnya itu mendapatkan hikmah atau mendapatkan ilmu baru. Nah itu tuh masuk ibadah loh di kamu, kayak gitu. Jadi lebih ke cari potensi dulu nih, apa nih hal-hal yang bisa kita dapat hingga kita menyadari suatu peluang, lalu baru menentukan tujuan-tujuan yang lebih besar. Mungkin kayak gitu, Ahyat. Oke, terima kasih Kak. Jawab nggak tuh, Ahyat? Jawab nggak tuh? Kak, namaku Ahya bukan Ahyat. Oh iya, oke, Ahya menjawab nggak tadi? Ya Kak. Terima kasih Iya, Kak. oke. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Oke, boleh satu pertanyaan lagi. Davina tadi mau nanya, jadi Davina. Yes, Davina. Davina, oke. Ini ya. Ya kalau misalnya wifi-nya mati nyala, kalau misalnya nggak bisa on mic nggak apa-apa sih. Pertanyaannya di ini di chat juga. Satu lagi ya berarti ya, Bu Nadia ya. Ya silakan. Satu pertanyaan lagi silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo, Adli, Aldira, Alia, Amanda, Bagas, Audina, Aulia, dan lain-lain. Nggak ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Ibu mau ngasih ini aja sih kesimpulan penting tadi dari apa yang disampaikan Kak Sarah ya. Benar, sekarang tuh fenomenanya tuh banyak orang tuh dikit-dikit mental health ya kan, butuh healing, butuh butuh nge-recharge, kalau enggak toxic people lah dan lain sebagainya gitu. Mungkin istilah-istilah itu nggak salah adanya gitu, cuman kadang kita pemakaiannya itu yang terlalu over, yang terlalu berlebihan. Stres dikit bilangnya butuh healing ya kan, stres dikit, banyak tugas dikit bilangnya mental health-nya terganggu gitu. Janganlah kita mengcover, kita menutupi, menyelimuti kemalasan itu dengan mental health, jangan ya. Karena yang namanya mental health dengan kemalasan itu jauh berbeda. Yang namanya seorang pelajar, yang namanya seorang penuntut ilmu, ada tugas itu wajar, ya kan? Karena itulah dari situ kita berpikir, dari situ kita melatih otak kita gitu. Kalau